Perkenalkan, nama saya Natani Cirsya Mora, saya dari kelas 10A, absen 25. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian 4, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagian G, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kedaulatan Wilayah. Nah, awal berdirinya NKRI itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, atau yang dikenal sebagai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa mendirikan Indonesia sebagai negara kesatuan, sehingga negara Indonesia itu memiliki wilayah yang luas dan tersebar berbagai macam adat, suku, dan keyakinan. Sebab itu, tujuan dasar negara Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, bentuk negara yang dipakai oleh bangsa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik. Dapat kita baca atau kita temukan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, NKRI memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, mencakup daratan, perairan kepulauan, perairan pedalaman, laut teritorial, dan dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Dapat kita lihat di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 1. NKRI mempunyai kedaulatan atas wilayahnya, hak-hak berdaulat di luar wilayahnya, kedaulatan. Nah, sehingga kedaulatan NKRI dapat dimanfaat dan dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran rakyat Indonesia. Seringkali perbatasan negara Indonesia dengan negara lain menimbulkan kesalahpahaman dan akhirnya berujung dengan konflik. Yang pertama itu ada Pulau Sipadan dan Ligitan. Ini tuh terjadi antara Indonesia dan Malaysia, persengketaan antara Indonesia dan Malaysia. Di sini ditemukan bahwa kedua negara tersebut mengklaim bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan punya negara mereka. Ditemukan pada waktu pertemuan teknis hukum laut. Kemudian mereka membawa Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional untuk diajukan argumen dari setiap negaranya. Nah, di sini Malaysia berhasil atau memiliki argumen yang kuat karena mereka memakai alasan change of title atau kepemilikan dan argumen efektif atau pulau tersebut banyak dikelola oleh negara Malaysia. Dalam hukum internasional juga dikenal sebagai istilah uti possidetis juris, artinya suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya, seperti Indonesia yang menguasai wilayah Belanda, kemudian Malaysia yang menguasai wilayah Inggris. Kemudian ada juga terdapat pula produk hukum internasional yang dikenal dengan Traktat London. Hukum internasional ini dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia untuk menentukan batas wilayah dari Pulau Kalimantan. Nah, ada pula asas hukum internasional yaitu Pacta Tertiis Nec Prosunt. Ini tuh menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang terikat. Kemudian ada dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Yang pertama itu ada Konvensi Belanda-Inggris 1891. Nah, di sini itu membahas tentang penentuan batas wilayah. Kemudian ada juga Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915 yang membahas tentang kesepakatan tentang penegasan batas wilayah pada Pulau Kalimantan. Kemudian ada Konvensi Belanda-Inggris lagi pada tahun 1928. Di sini juga membahas tentang penentuan batas negara wilayah di daerah Jagowi di antara Gunung Raya dan Gunung Api. Kemudian ada Mau Indonesia dan Belanda tahun 1973. Di sini berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Nah, sekian penjelasan saya tentang bagian G dan bagian H. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.